Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa azka taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita dalam daras ke-8 dengan syarah kitab Safinatun Najah li Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala. Wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa ulumi sa'iris salihin fid dharain amin. Kita insyaallah akan bahas dalam daras ini tentang apa? Tentang alladzi yathuru, yang menjadikan suci dari mata najis. Jadi berubah dari mata najis menjadi apa? Menjadi suci. Kemudian jenis-jenis najis, kemudian kaifiyat tathira, cara untuk mensucikan mata najis. Kemudian yang terakhir masa haid dan masa nifas dan masa apa dan istihadah. Nah, dengan apa namanya? Dengan ini. Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, alladzi yathuru minan najasati thalathatun. Yang menjadi suci dari mata najis ada 3 sesuatu. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha. Nah, minuman keras ketika apa? Ketika menjadi khal. Khal itu cuka. Ketika mata najis itu atau khamr itu menjadi cuka, maka itu apa namanya? Itu jadi apa? Jadi suci. Naam. Khamr itu yang dibuat dari apa? Dari jus anggur. Itu yang disebutkan dalam bahasa Arab khamr. Tapi kalau dengan agama, dengan hukumnya, semua sesuatu yang membuat mabuk itu menjadikan orangnya muskir, itu semua apa namanya? Itu semua menjadi khamr dan hukumnya haram. Nah, dulu orang Arab membuat apa namanya? Ketika ingin membuat cuka, itu buat dari apa? Dari anggurnya. Maka apa namanya? Anggur itu menjadi cuka dari anggur, seperti ada cuka dari apel, begitu juga ada cuka dari apa? Dari anggur di zaman dulu. Maka ketika mereka membuat anggur direndamin sama airnya supaya, atau tujuan dan niatnya untuk menjadikan cuka, maka itu apa namanya? Itu menjadi suci. Walaupun sebelum menjadi cuka itu menjadi khamr, dan khamr itu najis. Kemudian berubah lagi, kemudian sampai apa namanya? Sampai jadi apa? Sampai jadi cuka. Maka itu menjadi apa? Jadi suci. Naam. Kemudian apa namanya? Ketika ini kita menggunakan yang rendam, itu yang direndam, anggur yang direndam, menggunakan sebelum menjadi khal. Jadi ketika menjadi khamr itu masih khamr, itu berarti itu apa namanya? Itu haram. Kemudian yang menjadi cuka dari khamr, itu juga bersamanya ikut jadi suci adalah wadahnya, atau apa namanya? Gelas yang ada dalam apa? Yang isi khamrnya. Tapi ketika jadi apa? Ketika jadi cuka. Nah, kemudian apa namanya? Yang kedua, dari sesuatu yang berubah dari najis menjadi suci adalah jildul maita idza dubir. Kulit haiwan yang mayat ketika apa namanya? Ketika dubir. Dubir itu cara untuk apa namanya? Mensucikan kulit dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan cairan yang kecut supaya bisa membersihkan kulit. Maka yang menjadi suci itu kulit, maupun secara zahir atau secara apa? Sebelah zahir atau sebelah batinnya, bagian atas atau bagian bawah, semua apa namanya? Semua menjadi apa? Menjadi suci. Naam. Kemudian yang terakhir dari sesuatu yang berubah dari najis menjadi suci adalah masar hayawanan. Jadi apa namanya? Biasanya ada kotoran atau ada haiwan-haiwan yang mayat, itu lama-lama ketika kita lihat itu ada apa namanya? Ada ulat-ulat, haiwan-haiwan yang kecil, itu apa namanya? Berubah dari apa namanya? Dari najis. Misalnya daging yang sudah lama, daging yang mayat yang sudah lama, ketika kita beberapa hari kita melihat, kita ketemu apa namanya? Ketemu ulat-ulat yang kecil, maka itu apa namanya? Ulat-ulat yang kecil itu jadi apa? Suci. Misalnya ketika ketemu di dalam wadah atau ketemu dalam pakaian, itu apa namanya? Itu suci, bukan apa? Bukan najis.
Nah, Nah, itu apa namanya tentang tiga sesuatu yang berubah menjadikan dari mata najis ke suci. Kemudian apa fasal yang berikutnya adalah jenis-jenis najasatnya. Ya, Syekh rahimahullah taala berkata, an-najasatu thalatha. Jenis najis atau jenis mata najis ada tiga. Yang pertama adalah mughalladah, yaitu berat, ya, karena hukumnya juga berat. Cara mensucikan itu adalah juga berat. Wa mukhaffafah, yang tipis, yang ringan, yang apa namanya maksudnya ringan itu menjadikan apa cara untuk mensucikan itu mudah, gampang. Kemudian apa mutawassitah itu setengah antara apa namanya antara mughalladah dan mukhaffafah. Contoh al-mughalladah, Syekh rahimahullah ta'ala berkata, mata najis yang berat, yang itu mughalladah adalah najasatul kalb, najis dari al-kalb, anjing, dan dari hayawan khinzir, dari hayawan babi, wa far'i ahadima, dan apa turunan dari apa namanya dari al-kalb wal khinzir, dari anjing dan babi. Maka apa namanya itu apa yang disebutkan an-najasah al-mughalladah, itu yang disebutkan apa an-najasah al-mughalladah. Maka apa namanya ketika ada hewan yang lahir dari anjing dan khinzir itu apa namanya juga tetap najis, walaupun hasilnya apa namanya bukan anjing atau khinzir, itu antara dua-duanya itu apa juga tetap menjadi najis. Atau misalnya yang lahir dari apa namanya dari babi dan kambing, itu lahirannya itu juga apa hukumnya seperti asalnya, yaitu hukumnya najis. Naam. Kemudian apa namanya Syekh rahimahullah taala berkata, wal mukhaffafatu baulus sabi. Najis-najis yang ringan dan cara mensucikan itu ringan, mudah adalah baulus sabi, air kencing as-sabi, anak yang kecil, tapi dengan syaratnya yaitu apa namanya lam yat'am ghairal laban, tidak pernah makan dalam mulutnya atau masuk dalam perutnya kecuali susu dari ibunya. Kemudian syarat yang kedua, walam yablughul haulain, dan usianya belum sampai 2 tahun. Maka harus yakin bahwa ini usianya masih belum 2 tahun. Kemudian belum pernah makan selain susu secara gizinya. Tapi secara tabarruk seperti tahnik itu tidak pengaruh. Tetap air kencing anak kecil itu tetap tidak najis. Najasah tetap itu najasah mukhaffafah, najis yang ringan. Kemudian jenis yang ketiga dari mata najis adalah al-mutawassitah, dan itu adalah sairun najasat. Nah, sebelumnya itu disebutkan baulus sabing. Jadi anak kecil laki-laki, bukan anak kecil perempuan. Anak kecil laki-laki itu yang yang masih air kencingnya itu adalah yang najasah mukhaffafah. Tapi anak kecil perempuan yang walaupun belum 2 tahun, walaupun belum pernah makan selain susunya, maka itu tetap najisnya namanya najasah mutawassitah, yaitu najasah yang setengah, bukan yang ringannya. Naam. Wa an-najasah al-mutawassitah, najis yang setengah itu yaitu sairun najasat, seluruh najis itu selain al-kalb, selain anjing dan babi, dan selain air kencing anak kecil yang laki-laki, itu semua dihukumkan bahwa najasah mutawassitah, seperti darah, seperti air kencing anak yang besar, seperti seluruh najis, seperti hewan maita, itu semua najasah, disebutkan najasah mutawassitah. Nah, kemudian sekarang cara untuk mensucikan jenis-jenis najasah. Setiap jenis dari najasah ada cara khusus untuk mensucikan. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, al-mughalladah, kalau najis yang berat seperti anjing dan babi, itu tathuru bi ghasliha sab'an, suci dengan mencucikan 7 kali dengan air, tapi ba'da izalati ainiha, setelah mensucikan mata najis. Setelah mensucikan mata najis, baru kita mulai mencucikan 7 kali. Ya, 7 kali harus salah satu dari 7-nya dengan biturabin tahur, dengan tanah yang yang suci. Naam.
Dan itu tanah yang suci campur dengan air, caranya gitu kita ambil tanah yang suci campur dengan air, kemudian menjadikan dalam wadahnya, kemudian mensucikan, kemudian baru siram airnya. Nah, kemudian wal mukhaffafah, kalau najasah mukhaffafah yaitu baulus sabi, air kencing anak kecil, itu tathuru, menjadi suci, birasyil ma, dengan mencipratkan air alaiha, atas air kencing ini, ma'al ghalaba, bersama membanyak itu cipratannya, wa izalati ainiha, dan mensucikan mata najis ketika ada bau atau ada rasanya. Kemudian jenis yang terakhir dari mata najis, cara mensucikan yaitu an-najasah al-mutawassithah, itu dibagi dua. Yang pertama adalah ainiyah, najasatun ainiyah, yaitu memiliki bau atau rasa atau warna. Itu disebutkan najasah ainiyah. Maksudnya bisa dilihat dengan dengan mata, atau bisa cium dengan hidung, bisa merasakan gitu. Kemudian hukmiyah, najasah hukmiyah, itu tidak ada rasa, tidak ada bau, tidak ada warna. Maka najasah ainiyah, yaitu yang milik warna atau bau atau rasa, itu caranya fala budda min izalati launiha, harus menghilangkan warna ketika itu najas dengan warna, atau bau, atau rasanya. Itu syaratnya yang mau mensucikan najasah al-ainiyah. Kemudian najasah hukmiyah, yang itu tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, itu hanya cukup mensiramkan air atas mata najis. Naam. Kemudian kadang yang biasanya itu terjadi ketika mata najis itu yang mutawassithah, yang ainiyah, itu susah membersihkan atau susah mensucikan. Contohnya ketika masih ada sisa warna bekas warna najis itu masih ada setelah kita setelah kita mencuci lebih dari 3 kali, kemudian kita menggosok dengan kuat, ketika kita menggunakan sabun, tapi masih warna najis itu masih ada, maka hukumnya itu itu tidak masalah ketika masih ada masih warna saja. Maksudnya baunya tidak ada, rasanya tidak ada. Kemudian atau baunya masih ada, bau aja yang ada. Jadi ketika kita sudah cuci 3 kali, cuci najis itu 3 kali, kemudian pakai sabun, kemudian menggosok-gosok, misalnya di pakaian atau di tempat sholat atau di tempat ini, di mana aja gitu. Maka itu tidak masalah ketika yang masih ada sisa itu bau aja, atau atau warna saja. Naam. Kemudian ketika yang masih ada itu rasa saja, maka itu masih wajib menghilangkan. Kita tidak bisa menggunakan pakaiannya yang ada rasa najis atau atau tempat salat itu, kecuali kita menghilangkan menghilangkan rasanya. Atau yang masih sisa ada adalah warna bersama bersama bau. Jadi yang masih ada bekas setelah kita menggosok, setelah kita pakai sabun, setelah kita pakai air 3 kali, itu masih ada bau sama warnanya, maka itu hukumnya masih tidak boleh menggunakan pakaian tersebutnya. Itu itu cara atau hukum najasah najasah ainiyah. Nah, kemudian misalnya kalau setelah kita selesaikan semua masih ada bau sabun aja gitu, maka itu tidak masalah. Itu tidak masalah, tetap kita boleh menggunakan pakaiannya. Kemudian yang terakhir tentang haid dan nifas, yaitu kata Syekh rahimahullah taala, faslun aqallul haid, paling sedikit masa haid adalah yaumun wa lailah, harus 24 jam.
minimal itu masa haid. Maka kalau ada darah keluar kurang dari 24 jam maka itu tidak dianggap haid. Itu itu namanya mustahadah dan wajib melaksanakan salat dan wajib melaksanakan puasa. Tapi kalau misalnya darah yang keluar itu lebih dari 24 jam maka hukumnya itu sekarang haid, harus berhenti dari salat, berhenti dari dari puasa. Nah, dan ketika berhenti dari puasa itu harus qada puasa, tapi salat tidak wajib tidak wajib qada. Kemudian wa ghalibu, tapi banyak perempuan yang masa haidnya adalah 6 hari atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari, maka itu itu masa yang paling banyak perempuannya. Tapi wa aktsaruhu, nah tapi masa yang paling banyak haid, jadi tidak lebih dari itu, darahnya selama beberapa hari keluar itu paling banyak adalah qalu aktsaruhu 15. Paling banyak darah haid keluar dari perempuan 15 yauman, 15 hari bilayalih, 15 hari 15 malam. Nah, itu itu masa haid yang paling banyak. Nah, maka kalau lebih dari 15 hari itu sudah harus mulai melaksanakan salat dan mulai melaksanakan puasa, karena yang darah lebih dari 15 hari itu hukumnya mustahadah. Nah, kemudian aqallut tuhur. Ketika kita tahu masa haid, masa darah keluar, sekarang kita harus tahu masa suci dari haid, yaitu aqallu, minimal masa suci atau paling sedikit masa suci dari haid itu antara 2 haid adalah 15 hari. Ketika paling banyak haid 15 hari, berarti paling sedikit masa suci adalah 15 hari. Itu itu paling sedikit masa suci. Tapi paling banyak masa suci qala wa ghalibu 24 yauman atau 23. Tapi yang paling banyak perempuan itu masa suci ketika haidnya 7 hari, berarti masa suci itu 23 hari. Atau misalnya masa haid 6 hari, berarti 24 hari itu masa masa suci. Wala hadda li akthar, dan tidak ada batas untuk masa sucinya. Masa suci itu paling banyak itu tidak ada batasannya. Dan kadang perempuannya tidak pernah haid, seperti seperti Sayyidatuna Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aqallun nifas. Nah, an-nifas itu darah yang keluar setelah lahir, setelah janin lepas dari ibunya, setelah lahir keluar semua, itu ada darah keluar, itu yang disebutkan adalah darah nifas. Darah nifas itu minimal itu majjatun, 1 titik. Minimal keluar itu 1 titik. Tapi wa ghalibhu, yang paling banyak perempuan nifas, masa nifas 40 yauman, 40 hari. Wa aktsaruhu, tapi paling banyak perempuannya keluar darah nifas itu 60 yauman, 60 hari. Tidak ada perempuan yang keluar darah nifas itu lebih dari 60 hari. Maka ketika ada misalnya darah tidak putus-putus lebih dari 60 hari, itu hukumnya hukumnya mustahadah, maka itu tetap harus melaksanakan cara suci mustahadah, kemudian melaksanakan salat dan dan puasa. Nah, itu secara singkat tentang masalah haid dan nifas yang paling penting. Tapi kita harus mungkin ada di dalam video-video yang lain tentang bab haid dan nifas. Kita insyaallah akan jelaskan, mempisahkan tentang hukum haid dan nifas secara secara tafsil, supaya kita tahu cara mazhab Syafi'i dengan hukum haid dan dan nifas. Sampai sini pelajaran kita daras 8 itu selesai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.